Hai, jumpa lagi di channel Ahsana Beta Farm, channel yang membahas seputar budidaya ikan cupang. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pakan buraya usia 4 hari, atau kita akan membuat tutorial infusoria. Sebenarnya buraya yang baru menetas itu sudah memiliki cadangan makanan hingga 4 hari. Sehingga kita bisa memberinya pakan alami ketika di usia 4 hari. Nah, infusoria sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk hidup kecil yang hidup di air tawar. Makhluk hidup kecil ini seperti protozoa atau invertebrata kecil. Nah, infusoria sendiri ini bisa bertahan hingga 4-5 hari saja. Infusoria memiliki tubuh atau bentuk yang cukup kecil sehingga sangat cocok untuk buraya yang baru menetas atau usia 4 hari. Yang sangat sesuai dengan bukaan mulut ikan cupang. Nah, bagaimana cara untuk membuat infusoria? Mari kita ikuti video selanjutnya. Nah, teman-teman, untuk membuat infusoria sebetulnya bisa kita lakukan dengan mudah dan cepat. Kita tidak perlu membuat media pembusukan untuk memunculkan infusoria. Beberapa teknik dengan media pembusukan biasanya hasilnya juga tidak berhasil dan banyak lendir di dalam kulturnya. Jadi malah akan berisiko untuk buraya jika diberikan kepada buraya. Nah, kita membutuhkan wadah untuk media mengkultur infusoria. Kemudian kita juga membutuhkan air bekas ikan cupang yang sudah 1 mingguan lah, yang ada kotorannya seperti ini untuk mempercepat pertumbuhan dari infusoria. Kemudian kita juga membutuhkan produk ini, Sefri. Sefri ini adalah cairan sejenis prebiotik yang salah satu fungsinya untuk menciptakan ekosistem alami pada wadah pembesaran buraya dan memacu pertumbuhan infusoria sebagai makanan terbaik buat buraya, sehingga tidak dikhawatirkan lagi buraya kekurangan pakan hingga usia 2 minggu. Nah, untuk membeli produk ini bisa di online seperti Tokopedia dan lain-lain. Harganya kemarin kita membeli sekitar 60.000. Ada beberapa manfaat di sini seperti mempercepat pertumbuhan plankton sebagai makanan alami ikan. Kemudian juga mengandung prebiotik, bisa meningkatkan daya tahan tubuh ikan, meminimalkan tingkat resiko kematian sehingga panen lebih optimal. Nah, cara seperti ini teman-teman. Ikannya saya pindahkan dulu. Kemudian kita saring air bekas ikan ini. Kemudian kita tambahkan 1/4 tutup botol, 1/4 tutup botol ya teman-teman. Langsung kita campurkan ke media air bekas ikan. Di sini ada catatannya teman-teman. Untuk air bekas ikan cupang ini adalah air alami tanpa ada campuran obat seperti methyl blue atau yang lainnya. Kalau campuran alami seperti daun ketapang itu masih bisa digunakan. Karena kalau ada campuran seperti obat yang lain seperti methyl blue itu dia
sulit untuk berkembang untuk infusorianya. Nah, selanjutnya ini bisa kita diamkan, terserah di tempat yang terkena cahaya juga boleh, di tempat yang tidak terkena cahaya lebih bagus. Biasanya infusoria akan tumbuh sekitar mulai 8-12 jam, tapi tidak terlalu banyak. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang banyak, maka kita harus menunggu sekitar 1 hari. Nah, infusoria itu akan tumbuh dalam air, namun tidak begitu kelihatan teman-teman. Jadi infusoria sendiri ini dalam air bentuknya seperti debu putih, dan jika kita kasih cahaya dia akan mendekati cahaya tersebut. Nah, ini nanti sebagai pakan buraya atau nanti kita bisa tuangkan ke media pembesaran. Di media pembesaran agar hasilnya bisa lebih maksimal teman-teman, kita bisa menambahkan juga daun pisang di media pembesaran. Setelah kita tunggu selama 1 hari, infusoria ini, kemudian kita siapkan wadah untuk buraya ikan cupang, kemudian kita tambahkan daun pisang. Kita bisa juga menambahkan probiotik E4 sedikit agar hasilnya bisa boom ke seluruh wadah tersebut. Nah, pada hari ketiga sebetulnya ini akan menjadi infusoria yang sudah sangat kelihatan teman-teman. Sudah sangat penuh sekali. Jika kita tuangkan di media pembesaran, nanti media pembesaran juga akan penuh dengan infusoria. Itulah cara mengembangkan dari infusoria starter seperti ini. Pada pemberian pakan infusoria, jika kita menggunakan di tempat seperti ini, maka kita bisa menggunakan alat pipet seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kita ambil, kemudian kita kasih ke kolam buraya seperti itu. Jadi pada intinya tahapan kita mengembangkan infusoria secara massal di tempat wadah pembesaran itu harus ada daun pisangnya teman-teman, dan air dalam wadah pembesaran akan berwarna kecoklat-coklatan, yang mana kondisi tersebut sangat mirip dengan habitat asli infusoria. Nah, seperti ini teman-teman. Kita menggunakan daun pisang untuk menumbuhkan infusoria secara massal. Daun pisang yang kita gunakan adalah daun pisang yang masih ada pelepahnya, di mana kondisinya sudah kering. Nah, inilah teman-teman media kultur infusoria yang sudah berusia 1 hari. Kita coba lebih dekatkan dengan cahaya. Nah, kelihatan jelas teman-teman, di cahaya itu ada hewan yang bergerak-gerak. Jumlahnya cukup banyak, namun ini akan lebih banyak lagi jika sudah berusia 3 hari. Semua bergerak mendekati cahaya senter. Coba kita angkat sedikit. Cukup segitu. Nah, maka dia juga bergerak ke atas mengikuti dari sinar lampu tersebut. Nah, itulah
infusoria teman-teman jadi binatang kecil yang bisa kita gunakan untuk pakan buraya di usia 4 hari. Sekian video tutorial cara membuat infusoria, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan kamu bisa komen di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel Ahsana Beta Farm biar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami.